Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam melanjutkan ulasan ataupun pembahasan materi kisi-kisi pretest PPG Pendidikan Agama Islam yang akan berlangsung dijadwalkan tanggal 12 Mei ya, sampai 10 hari dalam pelaksanaannya. Dan kemudian jangan lupa untuk tanggal 30 bulan ini sudah bisa dicek pada akun siaga agar supaya bisa mencetak kartu ataupun mungkin bisa sudah keluar jadwalnya ataupun belum, tapi yang jelas kartu itu sudah bisa dicetak menurut panduannya. Pada kisi-kisi pretest PP kita PAI tahun 2022 ini masih mencangkup pembahasan ini sama seperti sebelumnya pada bagian 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir ini. Dan alhamdulillah pada kisi-kisi ini banyak antusias. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mahasiswa yang sudah ikut dalam penjabaran walaupun dengan kesederhanaan, karena memang tidak mengikuti ketertarikan suatu tayangan ya, tapi karena waktu sudah mepet, jadi sebisa mungkin semua materi bisa disajikan ya. Untuk bagian yang kelima ini kita akan masuk kepada lembar kisi-kisi yang 36. Nah, ini konsep Al-Karim, akhlak Al-Karim ya. Untuk nomor 36, sebentar saya sedikit mengambil kisi-kisinya terlebih dahulu. Disajikan kasus perilaku akhlak Al-Karimah. Peserta didik mampu menilai hakikat akhlakul karimah. Akhlak itu merupakan salah satu dari dapat ditarik sesuatu kesimpulan bahwa akhlak merupakan sifat, perangai, tingkah laku ya, baik atau buruk yang kemudian melahirkan berbagai macam perbuatan dan menjadi kebiasaan yang tidak membutuhkan pertimbangan dalam melakukannya. Jadi akhlak itu ya memang sudah sudah bawaan ya, tingkah laku seseorang baik buruk, sehingga akhlak itu seolah-olah dia itu akan bergerak secara sendirinya. Dan pengertian karimah menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah memiliki arti baik atau terpuji. Jadi akhlak yang biasa dilakukan oleh orang tanpa pemikir tapi di jalan kebaikan, itu akhlakul karimah. Dan menunjukkan pada perbuatan akhlak terpuji yang ditambahkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Inilah salah satu pengertian akhlak. Untuk yang selanjutnya, nah inilah konsep akhlakul karimah ataupun akhlak al-karimah ya. Nah, akhlak karimah menurut Al-Ghazali adalah keadaan batin yang baik di dalam batin manusia, yaitu dalam jiwanya terdapat 4 tingkatan ya. Dan dalam diri orang yang berakhlak baik, semua tingkatan itu tetap baik, moderat dan saling mengharmonisasi. Jadi ya segala sesuatu yang memang di batinnya sudah baik, yaitu akhlakul karimah. Nah, terdapat sejumlah ciri-ciri yang menunjukkan akhlak mulia. Ini yang menurut Dr. Imam Abdul Mukmin dalam bukunya itu, ciri itu beriringan dengan semangat Islam dan semangat bimbingan. Ciri tersebut yaitu bersifat universal, selalu relevan, rasional, bertanggung jawab secara kolektif, dan tidak berbuat ada ganjaran. Nah, akhlak dalam penelitian ini dispesifikasikan menjadi 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain. Nah, selain akhlak, terdapat juga istilah etika moral. Itu cuma hanya menggunakan bahasa saja, ataupun yang memang kalau akhlak ya menggunakan bahasa Quran ataupun sunnah, tapi etika itu menggunakan bahasa kita. Nah, terus kemudian kita lanjutkan saja ke 37, konsep jiwa kuwah al-ilmi. Nah, pengertiannya, kuwah ilmi adalah kekuatan yang berasal dari akal ya. Kuwah itu kan kuat, al-ilmi itu
ilmu ya, dari akal, kekuatan yang berasal dari akal. Dengan akal inilah manusia dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam berbicara, mana yang benar dan mana yang salah dalam mengambil suatu keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah jiwa kuwah al-ilmi, itu merupakan konteks di dalam seseorang mengambil keputusan secara akalnya. Kekuatannya bagaimana di dalam membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kayak gitu. Nah, dengan akal manusia dapat menciptakan dan mengembangkan budaya sehingga terus berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Buahnya adalah hikmah, yakni pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sebagai konsep itu mencakup 4 turunan, yakni husnu at-tadbir atau baik pemikirannya, judad az-zin atau jernih pemikirannya, terus kemudian sikobah ar-ra'yi tajam pemikirannya, dan yang terakhir dan shawab az-zahan ataupun tepat pemikirannya. Itu adalah konsep kuwah ya, al-ilmi. Terus kemudian kuwah al-ghadab ya. Kuwah itu ya sama, masih kekuatan ya. Terus kemudian kuwah al-ghadab merupakan dorongan manusia untuk menolak. Ghadab sebetulnya kan dalam bahasa Arab itu kan marah ya. Nah, dalam arti singkatnya saja, kuwah al-ghadab itu merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi, ya, tidak disukai, dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batini. Ya. Ketika tidak melakukan, contohnya kita itu ada teman-teman yang mau mencuri, kita menolak. Ketika kita menolak, merasa diri kita itu terasa tentram, itulah merupakan kuwah al-ghadab. Dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak ataupun batiniah. Nah, di mana ia bisa menghasilkan sifat utama yang dapat menjadi sumber akhlak yang mulia serta menumbuhkan kebaikan, yakni sifat syajah atau keberanian. Nah, kenapa butuh keberanian? Ya, yang namanya sesuatu keputusan yang bersifat menolak itu harus butuh yang namanya keberanian. Saja menurut Ghazali dalam kitab Mizan al-Amal meliputi banyak sifat turunannya, di antara lain sebagai al-karam, kebaikan budi, an-najah, membantu atau menolong, terus kemudian kibr an-nafis, terus berjiwa besar, terus al-ihtimal, ketahanan dalam bekerja, al-hilm, terus santun. Ini adalah sifat turunan. Nah, di antara lain ini menurut Asyajah ya. Terus ada al-wiqar, tenang. Nah, terus kita lanjutkan saja hakikat amal soleh ya. Amal soleh dalam amal ibadah adalah perbuatan yang merupakan mengabdi kepada Allah sebagai hamba, yang merupakan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan inilah yang disebut dengan istilah hablum minallah. Ya, jadi hakikat beramal soleh ya kita itu memposisikan diri itu sebagai suruhan atau sebagai budak lah. Nah, sehingga kita itu mengabdikan diri kita seutuhnya semuanya kepada majikan kita. Nah, dalam konteks beramal soleh di sini ya, kita hubungannya dengan Allah. Kita memposisikan kita itu sebagai budaknya Allah dan majikannya sebagai Allah. Ketika apa yang diinginkan Allah, maka sebagai budak kita harus laksanakan. Nah, sedangkan amal jariah itu merupakan perbuatan baik untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan tanpa pamrih. Hubungan yang disebut dengan hablum minanas ini merupakan hubungan sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Dan beramal, ini kan tadi beramal ibadah. Amal soleh itu tidak hanya kita itu berhubungan dengan Allah semata ya, tapi amal soleh juga ada yang bersifat muamalah ataupun bersifat antara hubungan manusia dengan manusia. Nah, amal jariah itu merupakan perbuatan baik yang untuk kepentingan masyarakat lah. Jadi yang dilakukan itu tanpa suatu imbalan, menunjukkan imbalan.
Tapi ujung-ujungnya kita itu akan memposisikan diri juga sebagai nanti hubungannya ketika kita baik kepada sesama, maka kita itu juga berbuat baik kepada hubungan kita kepada Allah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, iman dan amal soleh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka kesempurnaan dari salah satu akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Nah, inilah hakikatnya hubungannya amal dengan iman. Dua komponen yang saling berhubungan dan tidak mungkin bisa terpisahkan, dan jika terpisahkan maka tidak akan menjadi sempurna. Iman, orang yang beriman tanpa beramal, ya cuma hanya hampa, ya cuma keimanan saja, tidak sholat, tidak apa. Terus kemudian dia beramal tapi dia itu tidak beriman, itu sama dengan orang munafik, ya itu percuma hasilnya. Itulah hakikatnya amal soleh dengan iman. Terus kemudian kita lanjutkan ke 40, iman sebagai fondasi beramal soleh. Sudah dijelaskan tadi, antara iman dengan amal itu adalah dua komponen yang saling berhubungan, ya. Nah, karena kita beriman, itu merupakan kepercayaan yang dipupuk secara dasar sehingga orang itu dapat melakukan amal soleh dengan pondasi keimanan. Lah, seakan-akan dia itu beramal itu tidak mengharapkan suatu imbalan karena dia itu sudah mempunyai pondasi keimanan. Nah, doktrin iman dan amal soleh itu juga mencerminkan bahwa Islam bukan hanya mementingkan urusan pribadi, tetapi juga sangat peduli dengan urusan sosial. Nah, seorang manusia sempurna ataupun insan kamil adalah manusia yang teguh imannya dan banyak amal solehnya. Nah, inilah. Tapi pondasi iman itu merupakan akar yang akan muncul ke beramalnya seseorang. Nah, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Kita akan bahas tawakal dalam Islam, ya. Tawakal sebetulnya kita itu ya sering, ya. Ketika usaha kita itu tawakal. Ada tawakal, kita berserah diri kepada Allah. Nah, dalam Islam tawakal itu merupakan hal yang dijunjung tinggi sebagai tanda atau pembuktian orang yang beriman. Artinya, kamu yang melaksanakan tawakal lebih mungkin untuk percaya, bertakwa, berserah mutlak kepada Allah. Nah, ya, contohnya kita itu sedang belajar, ya, belajar pretends. Kita semuanya usaha, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Dan andai kata memang nanti kita itu hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita ya itulah, kita harus pasrahkan. Wah, inilah yang terbaik. Terus kemudian hanya orang yang menikmati hubungan sejati dengan Allah yang dapat percaya dalam kondisi apapun dalam kehidupan. Nah, ya, inilah yang namanya tawakal. Itu sebetulnya sudah hampir yang namanya kita itu sangat sulit karena hati kita itu masih banyak hijabnya, ya, sehingga kita itu mau merasakan kepasrahan yang secara mutlak kepada Allah itu kadang pula masih terhalangi dengan hijab-hijab tersebut. Terus kemudian tawakal kepada Allah adalah sumber pertolongan dari setiap kejahatan dan perlindungan dari setiap musuh. Sebetulnya kita berkaca kepada Perang Badar, ya. Perang Badar secara kita itu lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk berjuang kepada umat Muslim dengan jumlah tentara yang dilawan oleh kaum muslimin. Nah, itu merupakan perbandingan yang sangat jauh. Tapi kepasrahan umat Islam inilah yang menjadi sumber pertolongan dari Allah. Allah itu mengirimkan beberapa malaikat untuk berjuang. Maka heran ketika kita baca ada sunnah yang di situ menjelaskan hadis, dia itu belum lepas tapi dia itu sudah terpotong. Inilah kehebatan perlindungan itu berkat tawakal pada pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah akan memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat serta terjamin. Inilah kuncinya sebetulnya. Ketika kita sudah tahu kuncinya, tapi kita itu sulit untuk melaksanakannya. Tidak peduli kesulitan yang dialami dalam apapun. Kita pasrah, maka Allah itu akan memberikan suatu pertolongan.
Inilah tawakal di dalam Islam. Ketika usaha, ketika kita sudah melakukan sesuatu apapun, kita ya pasrahkan diri. Dan di dalam penjabaran kisi-kisi ini akan disajikan narasi tentang kisah perilaku seorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Nah, mahasiswa nanti dapat menentukan keberadaan tawakal kepada Allah sebagai pondasi amal soleh dalam implementasi dalam kehidupan. Ya, berarti ya pasrahkan segala sesuatu amal yang sudah dilakukan ya. Ya, itu dalam kisi-kisinya. Terus kemudian konsep al-haya. Haya, ya. Haya itu adalah malu. Karena ada yang mengatakan hadis bahwasanya iman itu ya ada 6. Tapi ke-6 itu bercabang. Ada 77 dan iman yang paling itu adalah sebagainya ada malu. Nah, terus kemudian konsep malu di dalam Islam itu bagaimana? Malu kepada Allah adalah orang yang mempunyai rasa malu kepada Allah maka akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Lah terus kemudian Rasulullah bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh rasa malu, yaitu dengan menjaga kepala dan isinya, perut dan makannya, meninggalkan kesenangan dunia dan mengingat mati. Itu adalah rasa malu kepada Allah. Kita sudah diberikan yang namanya nikmat, kita malulah ketika ketika kita itu tidak memanfaatkan sesuatu dengan jalur ibadah. Maka kita itu malu konsep dengan Allah. Dan tapi malu kepada manusia, orang yang malu kepada manusia maka akan menjaga pandangan dan tidak memiliki keberanian melakukan dosa di hadapan orang lain. Inilah konsep hayu ya atau haya. Bahwasanya hayu itu hidup ya, haya ya, malu. Ketika kita melakukan suatu perbuatan ada rasa malu. Waduh, saya itu di hadapan orang dikatain apa? Nah, inilah orang yang malu kepada manusia maka akan menjaga pandangannya dan tidak memiliki keberanian melakukan dosa di hadapan orang banyak. Nah, ketika kita menjumpai salah satu orang dia itu memamerkan auratnya, dia bangga, tapi dia itu juga tidak malu. Berarti konsep haya di dalam diri orang tersebut itu sudah hilang, gitu. Tapi ketika kita contoh membuka aurat di depan orang, tapi kita mempunyai rasa malu, wah ternyata di dalam diri kita itu ada rasa haya terhadap manusia. Terus kemudian malu terhadap diri sendiri. Ketika orang memiliki rasa malu kepada diri sendiri, maka ia tidak akan sanggup melakukan perbuatan dosa walaupun sedang sendirian. Sendirian. Kadang pula kita ya. Karena tataran kita itu malu dengan manusia itu yang penting tidak dipandang manusia itu ya itu. Tapi ketika kita konsepnya sendiri ya, nah itulah menjadi cobaan. Bagaimana kita itu melakukan suatu perbuatan dosa tapi malu terhadap diri kita sendiri. Ya, kita lanjutkan. Nah, terus kemudian pada konsep al-khawf ataupun rasa takut atau rasa khawatir ya. Nah, terus kemudian dalam konsep khauf ini adalah menurut istilah Islam sebagaimana diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah itu tidak senang kepadanya dan akan menghukum. Nah, ya, itulah kekhawatirannya kita. Dalam kita itu ibadah belum sempurna, terus kemudian masih banyak kemaksiatan, dan kita itu merasa malu terhadap apa yang sudah kita peroleh. Orang tidak dikatakan takut hanya karena menangis dan mengusap air mata. Aku takut, nggak mau maju, gitu kan. Tetapi karena takut melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia disiksa, itulah yang menjadi takut. Waduh, saya mau mencuri engkau potong. Nah, terus kemudian aku dihukum oleh Allah, gitu. Nah, sifat khauf itu muncul disebabkan seseorang telah benar akidahnya, satu keyakinannya, meyakini keberadaan Allah dan mengenal melalui sifat-sifat diantaranya Allah Subhanahu wa taala, wujud, kitab, bakau dan sebagainya. Ketika orang tidak mengenal Allah, maka dia itu tidak mungkin ada merasa khawatir. Nah, bagaimana dia itu punya rasa khawatir kalau tidak tahu siapa itu sih Allah. Allah itu yang maha tahu, maha mendengar, maha melihat,
ketika sudah apa yang kita lakukan itu dilihat dan akan dibalas, kita itu akan muncul. Kita mengenal sifat Allah itu dari sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiznya. Terus kemudian 44, 46, 47, Ar-Rahman, Al-Malik, Ar-Rahim. Nah, saya itu langsung jadikan satu. Sebetulnya dalam konsep ini, saya itu akan ditenangkan pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika saya mengaji di pesantren, bahwasanya Ar-Rahman itu adalah zat kang moho welas asih, ya. Kang gede-gede ing dalam dunia dan akhirat. Jadi Ar-Rahman itu adalah konsep kasih sayang yang diberikan oleh Allah itu, atau kepedulian yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk, baik yang kafir, baik yang taat, itu semuanya diberi kasih sayang, itu Ar-Rahman. Tapi berbeda ketika Ar-Rahim itu adalah welas asih kang lembut-lembut ing dalam akhirat pokok. Itu adalah suatu balas kasihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hanya terkhusus pada orang mukmin di saat nanti di akhirat kelak nanti. Nah, terus kemudian dalam manfaat kasih sayang yaitu mendapat rasa tenang, kepedulian, dan semangat dari seseorang. Jadi di dalam kita itu mempunyai kasih sayang, sebetulnya ada timbal balik yang akan muncul, baik dari makhluk ataupun baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Malik itu maha merajai. Artinya maha merajai apa? Ya, kekuasaan kekuasaan Allah itu semuanya itu di atas maharaja. Artinya, ketika kita itu mengeluh, maka kita mengeluh kepada sang raja. Terus kemudian ketika kita membutuhkan apapun, kita itu tinggal kembali ke sang raja. Itulah kita itu mengkonsepkan Al-Malik. Terus kemudian 45. Nah, 45 ini adalah disajikan kisah tentang seseorang yang selalu mendahulukan dan memberi maaf kepada orang lain. Ketika terjadi kesalahan, mahasiswa dapat membuktikan sikap dan perilaku memberi maaf kepada orang lain menimbulkan manfaat besar. Sebetulnya kemanfaatan itu muncul ketika ada suatu penyajian, ya. Tapi ya sedikit saya gambarkan bahwasanya manfaat sikap pemaaf itu ya kita itu dapat memperoleh yang namanya pahala, kemuliaan dari Allah. Gusti Allah itu maha maaf, baik itu mencontohkan dengan sifatnya, kenapa kita itu tidak? Nah, terus kemudian hati menjadi lebih tenang dan tentram karena tidak menyimpan kegusaran dan kemarahan. Ketika ada orang salah terhadap kita, kita itu pasti akan merasa bagaimana. Tapi ketika kita itu sudah tidak memikirkan dan mengikhlaskan, maka kita itu akan menjadi lebih tenang, tidak memikirkan. Dijauh dari sifat dengki dan dendam. Yang hanya akan merusak diri kita sendiri. Itulah. Terus kemudian mendapatkan kasih sayang, penghormatan, dan kemuliaan dari manusia yang lain. Ketika ada orang salah, kita langsung maafkan, orang-orang itu akan menyegani kita. Terus kemudian terhindar dari konflik atau permusuhan. Karena yang namanya sifat yang namanya tidak memaafkan itu akan menimbulkan suatu kedendaman. Sehingga ketika muncul perdendaman, terancamlah tali silaturahim dan muncul banyak konflik. Dan menjadikan seseorang pribadi yang sabar dan tawakal, kayak gitulah. Itulah kita itu sebagai manusia yang berhak menghakimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang salah terhadap kita, itu ya merupakan jalan hidup kita yang sedang diberi cobaan. Ya kita itu ya uang itu sudah digariskan oleh Allah, ya kenapa kita itu menyalahkan? Ya gitu ya. Dan pemaaf adalah sikap yang baik yang akan mendatangkan kebaikan lain hanya pada diri kita. Ya, itulah adalah pemaaf, ya. Kita lanjutkan 48, 50 sihir, karomah, dan mujizat, ya. Dan pada saat ini merupakan terakhir, ya. Saya juga gabungkan tiga ini sihir, ya. Sihir itu merupakan salah satu perbuatan yang memang muharrikul alal adah. Yang secara kita itu sihir itu ya sesuatu yang wah secara kasat mata, tapi ketika seseorang itu mempelajarinya itu pasti bisa. Berbeda dengan karomah dan mujizat. Karomah dengan mujizat itu sesuatu yang memang mutlak. Cuma perbedaan karomah dan mujizat nanti diberikannya. Kalau karomah diberikan kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh seperti wali. Mujizat itu diberikan kepada para nabi.
fungsinya bagaimana mujizat itu diberikan kepada para nabi, karena mujizat itu sebagai tanda kenabian. Nah, ini ketika diutus tidak ada tandanya, nanti menimbulkan salah satu tidak kepercayaan. Nah, dalam konsep sihir itu ada segala sesuatu yang di luar akal manusia yang dilakukan seseorang dan bisa dipelajari dan hukumnya ini adalah haram. Ya, seperti sihir itu adalah tipu daya ya, tipu muslihat. Dan bahkan sihir itu ketika sudah tarafnya itu sudah taraf goib dan dia itu sudah bersekutu dengan yang namanya jin. Dan karomah segala sesuatu keajaiban yang tidak bisa diakal yang diberikan kepada orang soleh ataupun wali. Contohnya ketika wali ya, wali songo ya, dia itu mempunyai karomah kayak gitu, bisa menyembuhkan penyakit, terus kemudian dikubur tidak mempan, terus kemudian banyak terjadi yang namanya wali itu meninggal tidak cuma satu kali, itu seperti bentuk karomah. Dan mujizat ini hanya diberikan kepada nabi ataupun rasul saja sebagai tanda kenabian. Sebetulnya antara karomah dengan mujizat itu hampir mirip, cuma pemberiannya ya. Pemberiannya kalau mujizat itu hanya kepada nabi, dan atas segala sesuatu itu munculnya karomah mujizat sihir pun, walaupun sihir itu bersekutu dengan jin, tapi itu masih dalam ranah atas izin Allah. Sihir itu muncul kalau tidak diizinkan melalui Gusti Allah, ya orang bakal bisa. Nah, ini sedikit saja untuk materi ini. Sampai di sini, sampai pembahasan yang ke-50 ya. Alhamdulillah, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dari saya, akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.